Assalamualaikum. Salam tangguh ya semua perempuan Indonesia, mama, ibu, umi, emak, baba, semuanya ya. Dan siapa saja yang juga mau ikut dengar juga nggak apa-apa. Ini di meja makan yang biasanya aku berada di sini dan kepengen sekali menyapa setelah hampir 2 pekan ya kita melakukan social distancing, yang diam di rumah. Banyak sekali insight yang sampai ke diri kita, juga reflection ya, masa kita untuk look in kepada diri kita dan semesta ini. Memang kita jadi kayak kehilangan hubungan sosial, bener nggak? Hari-hari ini kan kita jadi ngerasain sesuatu yang sebelumnya kita nggak ada gitu. Pekan lalu tuh ada sepupu saya datang, tiba-tiba mendadak, dan itu dalam masa dimana kita baru aja belajar untuk hidup menjaga jarak ya kan. Dan dia datang tuh sama anaknya, sama suaminya. Untungnya sih tujuannya itu setelah kita ngobrol gitu adalah untuk mengambil sanitizer. Jadi ada tujuan yang penting gitu. Tapi dalam persepsi saya sih tetap aja gitu. Keluarga saya ini belum paham banget gitu apa maksudnya social distancing, dan sekarang disebut physical distancing lagi, lebih pribadi lagi, yaitu setiap diri ya jaga jarak tubuhnya gitu. Nah belum paham banget itu artinya kan kebanyakan belum ngeh bahwa itulah sekarang cara untuk memutus rantai penularan kan gitu. Nah tapi memang kita jadi agak kehilangan hubungan sosial ya. Walaupun ada HP kita, tapi agak kehilangan itu. Dan juga muncullah secara, kalau mungkin dalam skop yang lebih besar yang berita baru kita dengar, yaitu ada yang diusir dari tenaga kesehatan, yang itu sangat membuat kita perih hati ya enggak? Karena apa? Karena mereka ada di garda depan dan mereka sebetulnya udah bertarung untuk kita. Dan peristiwa itu sebetulnya di balik itu ada sebuah juga kelegaan, karena udah semakin banyak orang yang sadar bahwa ini bahaya. Jadi udah lebih menjaga dirinya. Hanya kewaspadaan itu kan nggak boleh menghilangkan sifat welas asih kita. Itu aja yang hilang, itu adalah sifat welas asih kita yang harusnya ada. Setuju nggak? Iya kan? Harusnya kan bisa kita omongin ya, kita komunikasiin, dan kita bisa cari jalan keluar bersama. Karena emang keadaan ini kalau kita baca di ya WA grup kita ya, itu kan kita kayak harus, kalau keadaan ini terus-menerus begini, sekarang sudah hampir 700, ngenes kan kita di hati tuh, ngenes banget gitu. Aduh, kok sebegini banget kita ya. Dan kita masih harus merambah sebuah masa depan yang kita unknown, kita nggak tahu seperti apa gitu. Tapi daripada kita ketakutan sendiri dan kita nggak bisa memprediksi ya, ibu-ibu gitu loh, kita emak-emak dan kita orang yang ngatur belanjaan segala macam, daripada kita stres sendiri, mendingan kita dalam fase ini kita nyiapin diri ya. Apa nih ide yang mau saya kemukakan? Ini ide simple banget, tapi saya udah jalanin gitu. Saya udah panen cabai, saya juga panen serai, panen itu bukan panen besar-besaran, tapi cuma lahan kecil aja. Jadi gagasan saya dalam masa kita distancing ini, kita tanemin aja lahan kita yang sempit, sesempit apapun gitu, kita menyiapkan. Kakak-kakak saya itu kan jago masak ya, dan saya nggak bisa masak. Cuma saya akhirnya jadi harus menyerahkan diri saya ketika dengerin mereka ngobrol. Waduh, mereka udah siap juga makanan ini dan itu. Saya gimana? Nah, kalau saya terus terang saya memilih untuk melihat keadaan yang sulit. Kalau keadaan sulit itu nanti nggak terjadi, alhamdulillah ya Allah, gitu. Tapi kalau keadaan sulit itu akhirnya benar-benar terjadi, katakanlah makanan susah dan kita tuh benar-benar punya uang tapi nggak bisa beli, kan kita punya kebun gitu di rumah kita sendiri. Jadi gimana kalau kita emak-emak, ibu, perempuan Indonesia semuanya mulai sekarang teriak di medsos, nanam, terus saling tuker berita tentang nanam ini gimana. Sekarang saya lagi mau nanam bawang sebenarnya, tapi belum tak punya ilmunya. Jadi artinya kita menjemput satu masa itu, kalau tidak terjadi alhamdulillah, tapi kalau sampai terjadi kita udah agak siap, walaupun tidak akan pernah sesiap yang kita bayangin.
ya. Nah dari itu siapa yang punya ilmu tentang bawang, ayo bagi ke saya. Itu aja dulu, dan juga kita doakan agar keadaan tenaga medis kita yang sangat memprihatinkan, semoga Allah menolong kita semua dan juga mereka, dan jaga jarak agar tenaga medis tidak kepayahan. Tolong anak-anak kita, semua keluarga kita, please ajak mereka untuk ngerti bahwa tingkat penularannya itu benar-benar bisa diatasi dengan physical distancing dan social distancing ini. Diam di dalam rumah. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.